Kristen apa ini? Pak Tahta? Tanya dulu dia. Kau apa? Oneness Tritunggal apa? Itu Tahta Tritunggal yang baik. Itu ya udah. Nah, jadi kau mendukung aku. Sebentar. Bahwasanya yang membangkitkan Yesus itu adalah hakikatnya Yesus. Coba ya. Kau awas kalau nggak kau ini ya. Coba baca dulu. Jangan kau Kristen sama Kristen berantem, bodoh, botol. Ketawa Islam ini, orang ini yang mau kita balik. Jangan aku kembali menghujat Kristen. Astaga. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kenapa jadi aku kau tantang, botol? Kau tantang ini, orang ini pemahamanmu Ceru. Pemahamanmu salah. Jadi kau tanya kau siapa yang membangkitkan sebelum pergi dulu kau. Roma 10 ayat 9. Oke. Aku nggak pergi. Siapa yang membangkitkan Yesus? Jam dulu kok jadi kau mencerca aku. Ya udah kau jawab. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus sendiri yang bangkit. Aneh. Ini nggak mau dia ngomong ini. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Bro Ferry, teman Kristen ini jangan Allah dan Yesus itu sendiri yang membangkitkan dia. Itulah kan, makanya orang Kristen ini dibal-bali orang Islam. Makanya dibal-bali. Ngerti jawabnya. Justru wajar kau dibal-bali karena nakal otakmu. Oh iya, otakmu yang nakal makan babi kau. Otakmu yang nakal makan babi. Kau makan babi. Adven ini susah. Hari sahabat Teman kau. Kristen Kau jangan langgar semua ribut peraturan sendiri Elohim. kalian. Kalian yang dibal-bali. Orang ini nggak berani membal-bali aku karena aku tepat di dalam kebenaran. Budarmi jangan ribut sendiri lu. Yang Kristen jangan dulu host sendiri, diskusi yang baik, tunjukkan kamu beradab. Niatku tadi Bang host mau di sini mau kita berdiskusi. Ketemu sama dia ini jadi jatuhnya aku bukan diskusi. Udah gua turun dah. Kalau Kristen ribut sendiri, Bro Tata nanti saya naik lagi ya. Saya turun dulu. Banyak Kristen ribut. Karena Buddha ini dia dari Advent Bang, dia nggak makan B2 gitu. Makanya dia anti B2. Susah tuh kalau Oneness yang naik itu. Waduh. Silahkan Bang Solovide. Ini gara-gara Solovide nih jadi ribut sama Kristen. Gara-gara Oneness Bang, bukan gara-gara saya. Oh, Roma 10 Bang, gini Bang. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, anak saya nangis lagi. Ustadz. Silakan. Ustadz tadi bilang kan, Ustadz bilang kalau Tuhan mana yang lebih tinggi, tuh, ya kan? Yesus atau Allah? Ya. Coba Ustadz buka Filipi 2. Ya buka, baca silakan. Anda buka juga Yohanes 13:16. Iya itu harus baca konteksnya itu. Iya sama. Bapa lebih tinggi daripada aku. Dan Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Oke, halo Bang Tahta. Ini kan pertanyaan dari Solovide nih. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Kemarin itu aku di roomnya siapa ya yang bilang hari kiamat itu hari Jumat. Terus dia nunjukin hadis Muslim. Itu benar atau enggak sih? Oke. Itu aja pertama. Benar atau enggak? Ya benar. Udah, benar nggak, Ustaz? Boleh saya jelasin? Sebentar. Benar nggak itu hari Jumat? Ya, terus. Kalau misalkan kiamat hari Jumat, misalkan sekarang di Indonesia hari Jumat, di Amerika kan masih hari Kamis. Berarti Amerikanya belum kiamat gitu ya? Jadi gini. Oke, silakan. Kalau ayat-ayat kayak gitu sama dengan gini. Lailatul Qadar pasti jatuh di malam, di antaranya sulusul lail, sepertiga malam. Malam yang mana? Kan nggak sama. Jadi hadis-hadis seperti itu banyak. Ya, bukan hanya kiamat hari Jumat, enggak, banyak hadis-hadis sejenis seperti Lailatul Qadar, malaikat turun membawa rahmat di sepertiga malam. Ya, bahkan turunnya satu kali. Malam yang mana? Nanti gitu. Yang penting di situ menceritakan keistimewaan hari. Karena dalam Islam itu 1 tahun 12 bulan. 12 bulan ini ada 4 bulan haram istimewa. Inna iddata syuhuri indallah isna asara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu ya. Kalau hari
Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Kenapa? Karena diantaranya banyak kejadian-kejadian di hari Jumat, termasuk kiamat gitu. Ya, itu cuma menjelaskan tentang keistimewaan hari. Karena dalam Islam itu bulan yang istimewa ada 4, hari yang istimewa Jumat. Cuma menjelaskan itu. Gitu. Kalau Anda nanya hari yang mana, kan tidak sama harinya. Loh, sama dengan hadis-hadis yang lain tentang Lailatul Qadar, turunnya 1 kali. Banyak nantinya kalau ditanya kayak gitu. Gitu. Itu hadis sah ya, maksudnya sahih ya. Sahih ya, maksudnya aku cuma mau menjelaskan. Jadi berpikir begini, ketika ada ustadz ngomong begitu kemarin di Komal, aku mikirlah. Contoh ini di sini kan hari Rabu, di Amerika hari Selasa. Nah, kalau misalkan kiamat hari Jumat, maka hari Kamis berarti kan belum kiamat yang di sono. Begitu ya penjelasannya. Karena kita ini berbeda hari, berbeda waktu, berbeda hari. Karena bumi ini bulat kan gitu. Sama dengan gini, Bang. Puasa itu harus tanggal 1 Ramadan. Berarti yang mana nanti? Kan Indonesia tanggal 1 duluan. Yang lain belum. Nah, tidak usah ditanya kayak gitu. Ya. Makanya kalau saya jawab, banyak hadis-hadis seperti itu nantinya. Karena memang masalah hari jam memang nggak sama. Yang penting jam berapa misalnya. Kalau hari-hari apa, tidak usah kita menelusuri. Karena tidak disebutkan, kecuali gini, hari Jumat yang Arab, tidak ada penjelasan kayak gitu. Yang penting nanti tibanya kiamat di Sayyidul Ayyam, di penghulunya hari, yaitu Jumat dalam Islam. Dan tidak dijelaskan Jumat untuk mana, apakah Jumat Amerika, apa Jumat Indonesia, gak ada keterangan kayak gitu. Yang penting dijelaskan hari Jumat tibanya gitu. Gitu Bang. Bentar Bang, aku sapa dulu nih ya. Bang, ada aja, selamat pagi. Bang pencari ilmu, Muslim atau Kristen? Kristen, pagi Bang. Bang, ada aja Kristen? Iyo. Bang pencari ilmu, Muslim atau Kristen? Selamat pagi, Bang pencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa nih Bang? Ada yang mau ditanyakan, silakan Bang, ada aja. Tapi jangan sesama Kristen ribut lagi, pusing dengarnya. Oh iya. Kalau ayat tanggal potong tangan itu ada ya, Tat? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau dalam ajaran Taurat atau Al-Quran, orang mencuri 1 nisab dipotong tangannya sebenarnya. Kalau zina sama seperti dalam Taurat, wazaniyatu wazani fajlidu, dirajam. Di Bible juga ada. Itu hukuman dari Tuhan sebenarnya. Oh, kalau darah orang kafir ada, Tat? Dan dari mana? Halal darah orang kafir. Kafir ada 4. Kafir harbi, musta'man, mu'ahad. Harbi, dimi, musta'man, mu'ahad. Yang boleh kita perangi kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya Belanda. Belanda dulu ini non-muslim, datang ke Indonesia membuat kerusakan. Harta kita diambil, tanaman kita diambil. Maka dalam Islam, boleh kita jihad. Ya. Tapi kalau kafir selain harbi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mendolimi kafir dimi, bukan harbi ya, maka tidak bisa mencium bau surga. Jadi dalam Islam, kafir selain harbi itu wajib dilindungi, bersosial dengan baik. Contohnya saya dengan tetangga saya yang non-muslim, Kristen, Hindu atau Buddha, maka saya harus berbuat baik. Bahkan kalau mereka sakit, tak bawa ke rumah sakit. Kalau saya punya uang, tak bayarin. Ya, karena mereka bukan harbi. Ya, kalau dalam Al-Quran, qatilul musyrikin, perangilah atau bunbunlah, itu harbi, itu peperangan. Gitu. Jadi kita harus tahu, bisa membedakan mana kafir yang harbi, mana dimi, mana musta'man, mana mu'ahad. Gitu. Tapi dua-duanya dilakukan nggak, Tat? Dua-duanya kafir maupun potong tangan. Loh, ya kalau dulu di Arab
Misal Nabi Muhammad kan menjalankan syariat itu, mau dia muslim mau kafir ya sama, kan udah ditunduk di naungan Islam. Supaya apa tujuannya? Hukuman itu untuk apa? Supaya manusia tidak melakukan. Misalnya saya mencuri, aduh nggak jadi, nanti kalau ketahuan dipotong saya. Saya mau membun-bun, nggak jadi, nanti saya dibun-bun juga. Saya mau berzina, nggak jadi, nanti saya dirajam. Jadi adanya hukuman itu supaya orang tidak melakukan. Wah, kena benar. Teman-teman di bawah jangan main report-report lah teman-teman. Bagaimanapun kita diskusi loh. Biasanya gitu di report kali. Perkataan Bun kayaknya. Oh iya tadi bilang begitu dia. Oh bisa kena gue ini. Kena dia. Kena semua biasanya kalau misalkan kena salah. Tapi hostnya enggak sih, hostnya diem kok tadi. Luar biasa Ustadz ya. Jadi ya teman-teman udah dipahami ya tentang hal ini kafir ini ada beberapa golongan gitu kan. Mana yang perlu diperangi, mana yang tidak gitu kan. Jadi kalau kafir-kafir yang tidak membuat kerusakan, tidak mengganggu apapun ya seperti kita di Indonesia kita saling menjaga. Tapi dua-duanya dijalanin nggak itu Bang? Maksudnya? Ya maupun potong maupun halal darah itu. Iya, yang tadi saya dikatakan bahwa di Bible pun demikian. Tapi apakah itu berlaku? Semuanya kan berlaku kalau negaranya bersyariat Islam. Mungkin saya lebih ke sini, mungkin ya Ustadz Tata lebih paham. Jadi kalau bersyariat Islam, tapi di Indonesia ini tidak bersyariat Islam kan. Tetapi kita ada aturan di dalam Islam, watiullah, watiullah Rasul, watiullah uli amri. Jadi kita ini ada harus kepatuhan. Kenapa di Indonesia orang mayoritas Islam tidak melakukan hal itu? Tadi kan apakah dilakukan? Ternyata di Indonesia tidak dilakukan karena Kristen Indonesia tidak melakukan hal-hal yang pengerusakan, kecuali Belanda itu, Kristen Belanda itu kan kita lawan. Nah, kenapa syariat Islam itu tidak diterapkan di dalam Indonesia? Tadi itu kita ini harus patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin. Nah, di Indonesia ini ada seorang pemimpin yang namanya presiden. Presiden ini bukan bersyariat dalam menjalankan hukum-hukumnya, bukan syariat Islam yang dipakai. Di sana Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, Pancasila gitu kan, dan lain-lain. Nah, itulah yang dipakai. Maka Islam harus tunduk juga di sana kepada hukum Indonesia, yaitu tadi dikatakan taatlah kepada uli amri, pemimpin. Pemimpin itu ya presiden. Nah, presiden punya bawahan-bawahan itu kan, punya kabinet, punya punya seperti itu. Jadi syariat Islam ini fleksibel gitu ya, enak sebenarnya Islam ini. Kalau gitu, ini Pak, kalau tidak mengikuti syariat Islam itu bisa disebut kafir ya Pak? Ya enggak juga. Tadi itu kafir ini ada beberapa golongan tadi yang dikatakan. Kafir ini sampai kafir apa gitu kan, seperti itu. Kalau banyak orang yang tidak mengikuti syariat gitu gimana Pak? Disebut apa Pak? Ya mungkin dikatakan bisa munafik. Makanya di dalam Islam itu Al-Quran lebih banyak kata munafiknya daripada kafir gitu kan. Mungkin di Kristen pun sama gitu kan. Ada yang tidak menjalankan ini, apakah dia langsung murtad? Ya tidaklah, di Kristen juga kan. Tetapi mungkin munafik, dikategorikan munafik. Dia mengakunya Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak menjalankan syariat atau apa hukum-hukum Yesus. Betul. Sama dengan di Islam pun sama. Ketika dia mengaku Muslim tetapi tidak melakukan syariat Islam, dia dikatakan langsung kafir. Tidak semudah itu dikatakan kafir. Tapi gitu kan. jatuhnya dosa Pak kalau tidak tetap dosa. Makanya dikatakan orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kalimat kata-kata munafik lebih banyak dari kata kafir. Munafik. Berarti pemerintah kita ini munafik dong. Kenapa? Berarti pemerintah kita munafik dong jatuhnya Pak. Kenapa alasannya? Karena dia tidak melakukan itu. Karena kan seorang Islam dia. Kan tadi saya sudah katakan di dalam Islam ini ada, kita harus mentaati siapa? Mentaati Allah. Nah, kemudian mentaati Rasul ya, para nabi seperti Musa, Isa, Daud dan lain, dan termasuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu mentaati pemimpin. Jadi wajib kita mentaati pemimpin. Nah, pemimpin ini di sini itu negara kita adalah negara republik, bukan negara Islam. Maka kita harus tunduk, bukan munafik. Malah kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Seperti itu gampang kok sebenarnya. Oke, Kang Dito, Bang. Sebentar, sahabat dulu, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Pak? Presiden tidak boleh non Islam gitu?
apa namanya apa yang non Islam gitu. Di mana datanya ada non Muslim? Buktinya di Amerika di ini ada tuh non Muslim semua, di Inggris. Di Indonesia Pak bisa nggak ya Pak? Bisa, di mana? Makanya kita jangan memframing undang-undang yang sudah dibuat oleh bapak-bapak pencetus kemerdekaan ya. Itu udah di undang-undang tidak ada harus Muslim. Nah, ini kan kita sudah membuat mencela negara kita lah istilahnya. Padahal bagaimana perjuangan negara kita ini tidak membeda-bedakan dalam agama apapun gitu ya. Kalau nanti bicara kalau umat Islam memilih umat Muslim itu yang tidak, itu wajar-wajar saja. Seperti Anda memilih orang-orang Kristen itu wajar-wajar saja. Seperti itu, nggak ada masalah. Itu kan hak pilih. Benar kata Bapak. Kalau di Bible saya juga sama dikatakan. Kalau orang munafik sama seperti yang dikatakan yang Yesus bilang gitu, yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, sama aja orang munafik gitu. Iya, ibaratnya gitu aja, sama aja. Jadi Yesus ini sebentar, mungkin sebelum ke Kang Dito maupun ke Bang Ustadz Mipa. Jadi gini teman-teman, Islam itu adalah sebagai korektor, ya, mengkoreksi. Jadi tidak menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, Daud, Ishak, Yakub, Ibrahim sampai Yesus, tidak. Tetapi kita mengkoreksi tentang ajaran-ajaran yang telah diselewengkan. Seperti itu aja, korektor dia. Makanya dia menyempurnakan, dikatakan menyempurnakan itu mengkoreksi aja. Kita bisa yang dikoreksi itu apa? Yang menentang ajaran Tuhan seperti Yesus ini ke dalam Islam di surat Maryam itu banyak tentang Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan ibunya dimuliakan semua, ya kan, dimuliakan. Tetap ini kenapa Al-Quran berbicara tentang Yesus, tentang Isa alaihissalam? Karena kita sedang mengoreksi bagaimana seorang Yesus hamba Tuhan, utusan Tuhan yang diberikan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti itu kepada Bani Israel pada saat itu. Walaupun Bani Israel menolak apapun, tetap kita mendukung bahwa Yesus ini adalah hamba Allah. Israel sampai sekarang tidak mengakui. Nah, tetap kita koreksi bahwa dia betul utusan Allah. Nah, yang itu kepada Bani Israel. Dan kita koreksi juga kepada yang sekarang mengaku Kristen, bahwa Yesus di dalam Kristen dikatakan terkutuk. Dia matinya terkutuk. Ya kan, itu yang kita koreksi, bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Dia diangkat, dimuliakan. Kalian bilang kok dibunuh, dicucuk, diludahi. Al-Quran bilang tidak. Dia diangkat dengan kemuliaannya. Nah, itulah yang kita koreksi. Makanya kita akan berbeda pendapat terus. Selama Anda tetap mengutuk Yesus, kita akan melawan terus bahwa Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Nah, itu aja. Makanya kita selalu debat, bagaimana kalian mengutuk Yesus? Saya bilang tidak. Karena itu kita sama-sama, itu adalah yang kita jadi panutan. Yesus jadi panutan, Islam juga. Islam, Kristen juga menjadi panutan. Nah, pertanyaannya kenapa kalian sampai sekarang mengutuk Yesus? Itu yang harus kita luruskan gitu loh, Bang. Silakan. Kenapa Anda mengutuk Yesus? Silakan. Jadi itu sebenarnya bukan izin Bang Anda aja sebelum dilanjutkan. Bang Jai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bang Anda aja. Atau mungkin Kang Dito atau Ustaz kita mau menambahkan mungkin Kang Dito tentang itu tadi itu apa namanya kafir. Iya, saya rasa udah terjadi diskusi Fer, itu pertanyaannya Bang Baal. Udah dilanjut aja. Kalau kafir saya rasa udah komplit ya. Betul. Ya, jadi gini kesimpulannya itu untuk apa, menangkis orang yang menganggap Yesus terkutuk, maka dia bangkit gitu. Karena kutuk itu tidak bisa bangkit, tidak bisa hidup lagi, intinya gitu, Pak. Jadi saya juga mau menyimpulkan juga tadi narasi Bapak gitu. Berarti potong tangan itu tidak berlaku lagi di negara ini gitu, maupun darah halal itu ya Pak, untuk kafir gitu. Ustaz Tata tadi kena berat ya. Oh, Ustaz Tata lanjut, Ustaz Tata. Ya, Ustaz Tata. Ya. Bun-bunnya dipotong Pak Ustadz. Bahaya. Lanjut dulu. Ayo bahasa apa lagi itu biar enak. Ya, jadi gini maksud saya tentang potong tangan dan darah itu kan ya. Lalu dua-duanya berlaku nggak di Indonesia gitu, maksud saya gitu. Enggak, kalau ulama itu khilafiyah. Ada yang mengatakan seperti di Indonesia, walaupun tidak menerapkan, tetap bukan kafir.
Karena dulu di zamannya Nabi, sahabat ini ada yang di wilayah yang seperti Indonesia tidak menerapkan hukum Islam gitu. Tapi ada hukuman lain, bukan berarti bebas, enggak. Seperti di Indonesia, orang membumbun harus dibumbun. Tapi tidak dilakukan, tapi ada hukuman. Misalnya hukuman seumur hidup gitu. Jadi kata ulama, padahal Al-Quran kan jelas, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kan gitu. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang ditetapkan Allah, maka disebut kafir misalnya. Ternyata ulama masih beda pendapat, karena di zamannya Nabi ada gubernur-gubernur di daerah seperti di Indonesia lah. Karena mereka ini sudah dari lahir itu udah biasa tidak melakukan itu, dibiarkan oleh sahabat, tidak langsung dirubah. Sehingga untuk Indonesia ini enggak, masih ada yang mengatakan tidak, karena ada hukuman lain kan. Sama seperti apa? Di penjara seumur hidup mungkin, kan gitu. Sama seperti gini bang, walaupun di mayoritas Kristen atau Yahudi apa gitu tuh, ketika mereka ada di negara orang lain ya, mereka kan tidak menjalankan Taurat juga, masalah kisos itu, masalah bun itu, gitu sama. Ya, terima kasih Ustaz, cuma nanya itu doang sih. Maaf kalau jadi ke apa, kena report atau apa, nggak tahu. Ya, makasih Tat. Saya turun Tat. Ada aja. Artinya bisa saya simpulkan bahwa hukum Islam ini atau syariat Islam ini kalau nggak dilakukan kan bisa disebut kafir. Namun ternyata di dalam pemerintahan ini ternyata hukum Islam masih bisa dibatasi oleh pemerintah. Begitu bukan? Karena kita bukan bersyariat Islam kan. Nah, tadi Abang Ustadz bilang kita tunduk pada pemerintah. Artinya syariat itu masih tunduk dengan pemerintah. Bukan tunduk kepada syariat Allah. Gimana menurut Ustadz itu? Ya makanya tadi kan saya udah menjelaskan. Ada yang mengatakan kalau ada di wilayah Islam tidak menjalankan, maka dengan dalil wal yahkum ahlal malam yahkum bima anzalallah, maka disebut kafir. Itu yang pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, mereka ini tetap dikatakan muslim. Karena dulu sahabat ada terjadi seperti itu. Ketika sudah wilayah itu sudah kayak di Indonesia lah, ada macam-macam agama. Karena Indonesia ini apa? Karena Islam itu seakan-akan apa ya? Kalian juga tidak mungkin mau kan? Gitu kan? Contohnya Hindu, Buddha, Kristen, mau nggak kalau diperlakukan? Nah sama seperti dulu gubernur-gubernur di daerah Arab itu. Ketika mereka ini sudah ada hukuman, maka dibiarkan gitu loh. Berarti menandakan kalau kita mengatakan kafir, berarti sahabat banyak yang kafir dulu waktu jadi pemimpin gubernur-gubernur di wilayah kafir itu. Sehingga khilafiyah intinya gitu loh ya. Khilafiyah itu ada berbeda pendapat. Artinya pemerintah itu masih bisa membatasi hukum-hukum syariat itu, ya kan? Artinya hukum syariat Allah itu tidak bisa berlaku di bawah kuasa pemerintah, kan begitu kan? Ya, itu karena kita bukan syariat Islam kan, karena kita kan bermacam-macam kan, majemuk kita kan. Iya. Tentulah, artinya kemajemukan inilah yang membatasi Islam negara Indonesia menjadi negara syariat Islam itu ya. Kemajemukan ini yang membatasi itu ya. Dan pemerintah ini yang membatasi. Karena sudah keadaan ya. Andai kan dulu sahabat langsung pindah jadi gubernur di Syam, langsung disyariatkan Islam. Andai kan gitu, pasti mau tidak mau Indonesia pasti melakukan itu. Tapi karena ulama berpandangan, oh enggak bisa, karena ini ibaratkan dulu sahabat ketika jadi pemimpin di daerah Irak misalnya, tetap tidak bisa langsung divonis, oh ini harus berlaku, enggak, dibiarkan, tapi tetap ada hukuman. Nah itu kan menjadi patokan, makanya kita umat Islam harus berpegangan pendapatnya ulama. Bagaimana ulama menghukumi tentang Indonesia misalnya, sudah dimusyawarahkan. Karena tidak mungkin juga kan orang Kristen itu mau, atau agama itu banyak kan di Indonesia. Bahkan dulunya
Hindu, Buddha kan awalnya. Kalau langsung dirubah gimana? Akhirnya memakai pendapat yang dulu terjadi pada sahabat-sahabat gitu loh. Hilafiyah. Makanya Nabi Isa turun menegakkan syariat Islam kan, Isa itu dalam Islam. Semua dunia ini harus melakukan hukum Islam nanti ketika Isa turun. Karena dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua manusia harus mengikuti Quran hadis ketika Isa turun itu. Itu Bang. Izin Ustaz Tata. Artinya hak asasi sebentar. Oh ya, silakan. Hak asasi manusia itu ternyata membatasi syariat Islam juga ya untuk diberlakukan di satu tempat begitu. Maksudnya hak asasi manusia yang dipegang oleh seluruh dunia ini loh.